dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal bahas sebuah smartphone kelas menengah. Ini udah 5G. Ini adalah Samsung Galaxy A15 5G. Ini rilisnya bareng dengan varian 4G. Bedanya di prosesor sama dukungan 5G-nya. Nih smartphone ini sudah dilengkapi charger. Bagian atasnya ini bonus. Nggak tahu nanti apakah ke depan bakal dapat bonus ini terus apa enggak. Tapi yang jelas di dalam paket pembeliannya ini nggak ada chargernya ya. Jadi chargernya ini sebagai bonus di sini, mendukung fast charge-nya 25 watt ya. Oke, ini Samsung Galaxy A15 5G-nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembeliannya. Ini ada buku petunjuknya, kitab-kitabnya, dan kartu garansi tentunya. Kemudian ada kabel USB-nya ya. Kemudian ini adalah unit smartphone-nya. Ini dibungkus kertas begini. Kita dapat varian warna hitam kalau nggak salah ya. Kemudian kita dapat SIM card ejector. Ini paket pembelian Samsung Galaxy A15 5G ini tergolong minim ya, karena charger ini termasuk sebagai bonus. Jadi nanti kita nggak tahu apakah kedepannya paket pembeliannya ini masih disertai dengan charger ini apa enggak. Oke guys, ini smartphone Samsung Galaxy A15 5G ini sudah saya lakukan unboxing, dan ini tampilan desain fisiknya ini keren banget. Dengan harga 3,5 juta tampilannya cukup mewah. Ini bagian housing kameranya ini nggak ada housingnya jadi ya. Jadi kameranya itu tersusun secara vertikal tanpa housing dan agak nonjol dikit, minimalis banget, keren. Nggak terlalu banyak ornamen yang nggak perlu. Kemudian ini casing belakangnya ini menggunakan finishing matte, jadi nggak gampang meninggalkan jejak sidik jari, nggak gampang kusam. Dan di sini bahannya itu sebenarnya saya nggak tahu ini kaca atau plastik ya, tapi sepertinya sih polikarbonat alias plastik dengan finishing matte yang mirip kaca. Jadi ini berasa mewah banget, sama sekali nggak murahan ya. Kemudian kita lihat framenya ini agak-agak flat ya. Beda sama Galaxy A generasi sebelumnya yang agak melengkung. Ini framenya benar-benar flat tapi pinggirannya agak rounded, jadi ketika digenggam tuh lumayan enak. Kemudian di sini bagian sampingnya ini agak nonjol, bagian tombol-tombolnya ini ada tonjolan dikit. Oke. Kalau dari depan nggak jauh beda dengan smartphone lain, dengan Pony Infinity U, poninya di sini. Oke, ini bagian atasnya ini terdapat lubang kamera depan, sementara di bawahnya tidak ada tombol atau navigasi apapun. Sementara kita lihat di sisi atas ini ada mikrofon. Kemudian di sisi bawah ini ada speaker grill, ada port USB Type-C, ada mikrofon, dan ada port audio 3,5 mili. Sementara di sisi kanan ini ada tombol power yang terintegrasi dengan sensor sidik jari. Kemudian ada tombol volume rocker. Sementara di sisi belakang teman-teman udah lihat ada 3 buah kamera yang tersusun secara vertikal dan ditemani dengan LED flash. Tak lupa ini ada logo Samsung, nggak begitu terlihat di sini. Kemudian kita lihat di sisi kirinya ini ada slotnya, kita coba buka terlebih dahulu. Oke, ini slot dari Samsung Galaxy A15 5G ini hybrid slot, jadi teman-teman harus memilih antara dual SIM aktif atau single SIM dengan micro SD. Oke guys, ini smartphone Samsung Galaxy A15 5G nya sudah saya lakukan setup, dan ini adalah tampilan antar mukanya. Nih kita lihat di sini tampilan antar mukanya itu mungkin teman-teman udah gak asing lagi karena dia menggunakan One UI versi 6 yang minimalis dan nyaman digunakan. Ini tampilannya itu terdiri dari lock screen, kemudian ada home screen, dan di sini ada app drawernya, kita bisa swipe ke atas begini. Kemudian kita lihat di sini kalau bezel layarnya Samsung Galaxy A15 5G ini memang agak tebal ya, jadi ya bisa dimaklumi. Kemudian kalau kita lihat lagi kualitas layarnya bagus, ini sudah Super AMOLED, resolusi Full HD, refresh rate-nya sudah 90 Hz, dan kita bisa ubah settingan refresh rate melalui menu setting. Dan di sini cara default sepertinya sudah 90 Hz ya, jadi lebih smooth. Kemudian kalau teman-teman bisa lihat di sini reproduksi warnanya tuh bagus banget, khas AMOLED dan tajam, padat ya. Kualitasnya bagus, kualitas layarnya ini. Respon touchscreen-nya juga responsif, tidak ada delay yang signifikan.
Kemudian kita lihat aplikasi bawaan apa aja yang terinstall di smartphone Samsung Galaxy A15 5G ini. Kalau dari yang saya lihat di sini ada aplikasi dari Google, ya ada Chrome, YouTube dan sebagainya. Kemudian ada beberapa aplikasi bawaan dari Samsung nih. Kalau terkoneksi dengan WiFi nanti otomatis akan download satu-satu, mulai dari Samsung Files, Samsung Internet, Samsung Health dan sebagainya. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini ada aplikasi bawaan Microsoft, ada Microsoft 365, OneDrive, LinkedIn dan Microsoft Outlook. Ini juga akan terdownload ketika tersambung dengan WiFi. Kemudian di sini ada aplikasi yang sudah terinstall seperti Spotify. Kemudian kita lihat lagi ada Samsung Free, kemudian ada Lazada, AppStation, One Esport, GoPay, Candy Crush Saga. Facebook juga sudah terinstall dari sananya. Oke, jadi aplikasi bawaannya lumayan, cuman kalau pas setup begini memang langsung butuh kuota yang lumayan karena dia secara otomatis download aplikasi bawaan. Bahkan aplikasi bawaan seperti Samsung Note, Samsung Calendar dan beberapa aplikasi basic lainnya itu belum terinstall secara default, jadi dia secara otomatis download terlebih dahulu. Berikutnya kita coba lihat di device info HW. Ini terlihat Samsung Galaxy A15 5G ya, menggunakan kode SMA156E ya. Kemudian ini resolusinya Full HD. Kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk SoC-nya ini ditenagai oleh MediaTek Dimensity 6100 Plus. Ini mirip-mirip dengan Dimensity 700 kalau dilihat dari spesifikasinya ya. Dia pakai prosesor octa-core dan grafisnya pakai Mali G57MC2. Kemudian untuk sistem operasinya dia pakai sistem operasi Android 14. Di sini memori internalnya ini cuma ada satu varian untuk yang 5G ini 256 GB dan ini free-nya sekitar 219,8 GB dan untuk free RAM-nya sendiri, RAM-nya itu 8 GB. Untuk free RAM-nya sendiri sekitar 3,6 GB. Kemudian ini informasi kameranya, dia pakai sensor Samsung S5KCN1 ya. Jadi ya nggak jauh beda dengan smartphone lain dengan harga yang sama. Oke guys, fitur keamanan dari Samsung Galaxy A15 5G lumayan lengkap. Di sini UI-nya itu ngasih beberapa fitur, checklist fitur keamanan yang mungkin bisa melindungi privasi kita di HP ini. Kemudian ada fitur keamanan biometrik. Biometrik ini terdiri dari face recognition dan fingerprint. Nah, fingerprintnya ada di sini. Kita beralih ke kemampuan kamera dari Samsung Galaxy A15 5G ini, yang mana kamera utamanya itu 50 megapiksel, nggak ada OIS-nya. Kemudian kamera kedua 5 megapiksel ultra wide dan kamera terakhir 2 megapiksel untuk depth sensor. Dan untuk kamera depannya ini kalau nggak salah 13 megapiksel ya resolusinya. Kita coba buka aplikasi bawaan dari Samsung Galaxy A15. Ini aplikasi kameranya seperti ini. Kita lihat dari sisi atas ini ada beberapa opsi pengaturan seperti filter, face, kemudian ada resolusi mau 50 megapiksel, resolusi asli atau yang sudah di pixel binning jadi 12 megapiksel, kemudian ada aspek ratio, timer, LED flash, kemudian ada setting lebih lanjut seperti scan optimizer, high efficiency picture dan banyak lagi, ada high efficiency video juga, auto HDR dan sebagainya. Kemudian kita lihat mode-mode yang tersedia di sini, kita bisa geser-geser di bagian bawahnya ini. Ini ada mode fun, mode portrait, mode foto, video. Kemudian mode lain yang tersedia di sini juga cukup lengkap, ada mode pro, mode panorama, food, night, makro, kemudian ada slow motion dan hyperlapse. Kita coba mode pro-nya. Ini mode pro-nya ini beneran, jadi spesifikasi parameter teknisnya itu bisa kita ubah. Ini mulai dari shutter speed-nya bisa sampai 10 detik. Kemudian EV juga bisa sampai -2 dan +2. Kemudian untuk fokusnya kita bisa manual juga. Lengkap ya. Kemudian untuk ISO kita bisa sampai 3200. Ini lumayan menarik. Ini hasil jepretan kameranya, detailnya bagus. Fokusnya juga cepat. Kemudian untuk saturasi warnanya juga oke. Kemudian kita lihat lagi di sini. Noise-nya bisa dikatakan agak minim ya, nggak banyak noise. Dan ini detailnya juga bagus, dapat banget detailnya.
Kemudian kita lihat di saturasi warnanya, ini warnanya cenderung natural, nggak terlalu lebay, juga nggak pudar juga. Jadi kualitas kamera Samsung Galaxy A15 ini untuk kamera belakangnya lumayan oke. Nah, ini adalah hasil jepretan kamera depan dari Samsung Galaxy A15 5G. Ini kalau dilihat dari detailnya sih lumayan ya, tapi masih ada noise bagian atasnya ini. Kemudian untuk bagian belakangnya masih bisa terlihat, ini artinya dynamic range-nya lumayan bagus. Jadi impresi awal kamera depan belakangnya lumayan oke ya dengan harga segini. Ini Samsung Galaxy A15 5G ini dilengkapi dengan single speaker saja. Jadi ini nggak stereo. Tapi kita coba dulu kualitasnya kayak gimana untuk mutar ringtone ya. Tadi suara ringtone dari single speakernya Samsung Galaxy A15 ini lumayan nyaring, jernih, cuman ya memang kurang tebel aja, jadi sedikit agak cempreng, tapi it's okay, lumayan bagus. Jadi Samsung Galaxy A15 5G ini bisa kalian pertimbangkan bagi yang butuh smartphone 5G dengan harga 3 jutaan. Mengenai review lengkapnya nanti bisa saya upload di blog saya di laptopia.com. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.